Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mencoba lagi untuk menayangkan atau mengadakan lagi pembelajaran lewat online ya. Mudah-mudahan ini tidak lupa ya kita cara-caranya, dan ini akan diunggah ke YouTube ya. Mudah-mudahan nanti ketika ada keperluan atau ada kepentingan bisa diambil dari sini ya. Yang akan dibahas adalah mengenai paguneman atau percakapan. Mudah-mudahan kelas 3 selalu sehat, selalu bahagia, selalu semangat. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelas 3 tadi kita mempelajari mengenai paguneman atau percakapan. Paguneman percakapan ya. Yang perlu kita perhatikan atau kita ingat bahwa ketika kita akan membuat sebuah percakapan, rumusnya adalah seperti biasa, nama orang, titik 2, tanda petik, huruf besar, tanda baca, diakhiri dengan tanda petik lagi, ditutup lagi dengan tanda petik. Jadi itu merupakan petikan atau pembicaraan atau omongan orang yang keluar dari mulutnya dibatasi oleh tanda petik ya. Jadi tidak ada kurang, tidak ada lebih ya. Itu yang perlu diperhatikan ketika kita membuat sebuah paguneman atau percakapan. Itu yang perlu diperhatikannya. Kemudian yang kedua tadi kita mempelajari tentang melengkapi kalimat. Nah, kalau untuk melengkapi kalimat tergantung bacaannya atau narasinya. Sesuaikan dengan yang dibaca, sesuaikan yang dilihat di teks atau di naskah, harus disesuaikan. Kalau ada sebuah kalimat yang belum selesai atau kalimat terumpang, diselesaikan seperti itu ya. Dibaca dulu, kalau nggak dibaca repot, nggak bisa. Jangan sampai langsung diisi, tidak, dibaca dulu, dipelajari dulu, diamati dulu, baru yang sesuai kita masukkan ke kalimat yang rumpang atau kalimat yang belum selesai. Itu caranya ya. Kemudian tadi juga kita belajar mengenai kalimat mikaweruh kecap rajekan, mempelajari tentang kata ulang. Kecap itu kata, rajekan itu adalah ulang. Jadi kata ulang, jadi kata yang diulang. Tuh. Contoh di halaman 56, bukunya halaman 36, ada kata bagi-bagi, bapak-bapak. Nah, ini kan ditulis 2 kali dibacanya, dibaca 2 kali. Bapak-bapak. Bagi-bagi 2 kali. Dengan tulisan yang tidak dirubah, dengan suara yang tidak berubah, ya. Nah, kalau terjadi ini seperti ini namanya kalimat atau kecap rajekan dwi murni. Murni itu artinya asli, tidak ditambah, tidak kurang, baik awalan maupun imbuhannya atau sisipannya. Tidak ada, udah bagi-bagi ya, bapak-bapak, buku-buku ya, ibu-ibu, 2 kali. Nah, dia seperti ini baru dinamakan dengan kecap rajekan dwi murni. Nanti ada macamnya, ada banyak, ada 7 ya. Ada berubah suara, tulisannya berubah dan sebagainya ya. Nanti kita pelajari, tapi sekarang kita pelajari tentang kalimat rajekan dwi murni dulu ya. Contoh masuk ke halaman 57, ada kata isuk-isuk nomor 4, artinya pagi-pagi. Simpan di situ di atas tuh, ada yang ada panah, halaman 57. Baru buat kalimatnya, kalimat sudah ada, tinggal tulis aja. Isuk-isuk kene dan nugas ini ke sekolah. Nah, lain waktu kita bikin sendiri kalimatnya. Kalau mau bikin kalimat bahasa Sunda jangan banyak-banyak dulu untuk tahapan belajar.
sekitar 3 atau 2 kata ya, atau 3 kata. Misalnya budak-budak kelas 5 atau budak-budak Bani Saleh diajar badminton. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak banyak, paling 1 atau 2 ya. Jadi tadi kamu udah bisa menurunkan. Nanti kalau misalnya disuruh membuat, jangan banyak-banyak, 4 kata atau 3 kata ya. Kemudian yang terakhir adalah kalimat sabalikna, atau dalam bahasa Indonesianya antonim, lawan kata sebaliknya. Mimiti, halaman 58. Mimiti lekasan, mimiti itu memulai, lekasan selesai. Jadi memulai lawannya selesai ya. Mersihan, membersihkan. Ngotoran, membersihkan, mengotori, itu kebalikannya ya. Nanti biasanya kalau hal seperti ini dibikin 2 kali kalimat. Pertama misalnya, mimiti asup sekolah jam 7. Nah, lekasan sekolah jam ba'da asar. Nah, seperti itu kalimatnya ya. Jadi jangan terlalu banyak menyusun kata-kata. Untuk belajar 3 atau 4 paling banyak supaya mudah. Kalau sudah lancar, kalau sudah pembendaharaan katanya banyak, bahasa Sundanya silakan aja ya. Mungkin itu aja dulu, mungkin itu saja dulu untuk mencoba seperti apa ini YouTube bagus, apakah bisa dimasukkan atau tidak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja untuk tahap percobaan. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.